Salam sehat Sobat Rasan-Rasan, selamat datang di podcast Rasan-Rasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, tempat ngobrol santai seputar kesehatan bersama saya Nafa sebagai host pada hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial sekali dari tenaga promosi kesehatan dari Puskesmas Pleret. Beliau akan bercerita tentang inovasinya yang ada di Puskesmas Pleret. Selamat siang Mbak Heni. Selamat siang Mbak Nafa. Mbak Heni boleh diceritakan dulu siapa sih Mbak Heni ini, terus kesehariannya di Puskesmas Pleret ini sebagai apa dan bagaimana? Oke, nama saya Heni Zulaifah, saya petugas promosi kesehatan di Puskesmas Pleret. Setiap hari saya ada beberapa ketugasan. Yang pertama, saya jelas tupoksi saya adalah promosi kesehatan. Kemudian ada beberapa juga yang saya emban, yaitu saya ketua ILP, Integrasi Layanan Primer yang Terbaru. Kedua, saya koordinator CKG, kemudian cek kesehatan gratis ya. Kemudian saya juga konten kreator, kalau ada media-media di Instagram, TikTok, nah itu juga saya yang upload. Kemudian saya juga pengelola data, nah jadi semua data di puskesmas itu termasuk klaster-klaster itu juga, dan lain-lain ya, biasalah kalau di puskesmas kan lumayan ya gitu. Banyak sekali ya tugasnya, tapi masih menyangkut tentang promosi kesehatan. Oh iya jelas, karena promosi kesehatan itu luas ya, tapi kalau di puskesmas itu udah kayak memang udah kesehariannya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama nih. Kita obrolan hari ini itu tentang program inovasi ya dari Mbak Heni sendiri. Namanya Teras Pendopo, betul? Boleh diceritakan nggak latar belakang dari Teras Pendopo ini apa sih gitu? Oke, Teras Pendopo. Teras Pendopo itu singkatan ya, Integrasi Pendidikan Kesehatan Pondok Pesantren ya. Gitu. Jadi awalnya itu saya kan di Puskesmas Pleret. Nah, di Puskesmas Pleret itu ternyata banyak banget pondok pesantren. Nah, saya sebenarnya dulu juga santri di pondok pesantren di daerah Pleret juga. Tapi sekarang saya kembali ke Puskesmas Pleret sebagai tenaga kesehatan. Nah, kemudian saya melihat data-data, wah ternyata banyak banget ya. Nah, itu dari mulai 2019 saya mencoba, oh ini ada program, ada sebuah komunitas, nah komunitas kelompok ya. Ini kok kayaknya belum tersentuh program kesehatan, padahal di situ banyak banget orang ya, anak-anak, dan kami berasumsi ya, berpendapat bahwa pondok pesantren itu merupakan kelompok berisiko kesehatan ya sebenarnya. Kenapa? Karena di situ ada 4 hal yang membuat, yaitu di pondok pesantren kan rata-rata anak-anak dan remaja nih, banyak banget berkumpul dari luar wilayah. Di Kecamatan Pleret itu ada 36 pondok pesantren dan hampir semuanya berkumpul di situ. Banyak wilayah dan santrinya itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000-an ada dari luar wilayah. Nah itu tuh belum kesentuh kesehatan nih, dan itu tuh kayak ditinggalkan orang tua, dititipkan di pondok pesantren dengan bertemu banyak orang dan dengan resiko-resiko kesehatan. Kemudian saya lihat juga di pondok pesantren, karena saya dulu santri juga, itu kayak kesehatan itu belum tersentuh. Jadi kita cuma belajar sekolah ngaji. Nah sampai kita ngerti bahwa kesehatan itu sebenarnya dasarnya itu kesehatan, tapi kok nggak tersentuh. Pada akhirnya kita langsung melakukan survei mawas diri, melakukan screening kesehatan. Wah ternyata banyak banget nih masalah di pondok pesantren. Akhirnya kita angkat gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi latar belakangnya luar biasa sekali ya, berarti berdasarkan kebutuhan ya, bukan hanya sekedar wacana atau pengen banget bikin inovasi ini, enggak ya, tapi tetap ada latar belakang yang kuat sekali gitu ya. Oke, tadi itu kalau nggak salah disebutkan juga ya, Teras Pendopo itu ada singkatannya, apa tadi Mbak? Oh iya, Teras Pendopo itu sebenarnya ada singkatannya, Integrasi Pendidikan Kesehatan Pondok Pesantren. Tapi sebenarnya itu juga ada filosofinya, teras. Nah, teras itu kan biasanya kan di luar ya, itu kan tempat menyambut. Nah, saya itu berfilosofi bahwa teras itu adalah tempat menyambut
termasuk ilmu dalam konteks ini. Jadi saya berpikir bahwa pondok pesantren itu terbuka, menyambut nih ada ilmu baru yang datang gitu. Kemudian pendopo itu adalah tempat berdiskusi banyak hal dalam konteks ini kesehatan. Jadi teras pendopo itu ya melambangkan keterbukaan, melambangkan diskusi, melambangkan welcome gitu istilahnya kepada kesehatan. Kan biasanya kan pondok pesantren kan agak-agak kontra nih sama kesehatan. Nah, banyak pertentangan. Betul. Gitu. Nah, saya ingin membuka, ayolah gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi mendalam sekali ya maknanya. Iya. Kalau boleh tahu nih tujuan dari teras pendopo ini apa sih, Mbak? Kalau tujuannya ya jelas kita ingin membangun, sebenarnya bukan sistem ya, kita ingin mencoba melakukan, kalau saya bilang sistem itu kok terlalu besar ya, jadi kayak pendidikan kesehatan di pondok pesantren mulai dari awal sampai akhir kita cobakan di sebuah kelompok tersebut. Nah, dari mulai pengkajian awal, kemudian kita melakukan survei kesehatan, kemudian kita intervensi dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya ingin menyelenggarakan pendidikan kesehatan di pondok pesantren. Nah, tujuan umumnya itu seperti itu. Lengkap banget ya tujuannya. Oke, kalau proses pelaksanaannya sendiri sejauh ini seperti apa? Oke, kalau proses pelaksanaannya itu awalnya, jadi di Kapanewon Pleret itu ada pondok pesantren itu macam banyak banget. Ada yang tradisional, ada yang kemudian modern, ada yang gabungan ya. Kita sudah mencoba ketiga pondok tersebut ya, memang beda-beda ya caranya. Kalau misalkan di tradisional ya kita memang harus ke sana setiap hari, kemudian kalau ada apa-apa tunggu kita ke sana dulu baru bergerak. Kemudian kalau di modern enak sekali gitu. Jadi sekarang kita sudah ke 3 pondok pesantren, sudah mulai beradvokasi kepada wilayah kelurahan Kapanewon, kemudian kita juga bermitra dengan akademisi, kita bermitra dengan Surya Global. Nah, jadi kalau Surya Global itu biasanya kita ada komunitas nurse, profesi nurse. Nah, itu yang biasanya kita di dusun. Nah, ini kita berikan ke komunitas pondok pesantren. Jadi mereka selama 3 minggu itu ke pondok pesantren. Nah, itu kemudian kita juga KIE, kita membuat modul juga nanti yang saya tunjukkan itu. Kemudian kita beredukasi terus sampai mengembangkan ke pondok pesantren lain. Oke, keren, luar biasa sekali ya. Tadi dibahas tentang modul ya. Itu modulnya mengenai apa dan kira-kira nih kalau boleh di-spill sedikit isinya tentang apa? Oh iya, ini saya kan buat modul ya, modul seperti ini. Kenapa sih saya buat modul? Nah, jadi kalau santri itu dia itu sudah belajar tentang sekolah, habis itu sorenya belajar ngaji, belum ada yang hafal-hafalan. Ketika saya harus memasukkan materi tentang kesehatan yang berat, itu saya rasa kok, ini kayaknya nanti paling cuma dibaca tok tanpa mengetahui maknanya. Jadi saya membuat yang lebih ringan, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya membuat kayak modul kesehatan. Nah, ini tuh ada gambar-gambar ilustrasi. Jadi nanti kalau siswa itu belajar nggak harus teoritis banget. Yang penting, biasanya di pondok pesantren itu yang bermasalah ada kesehatannya. Maka saya buat kayak gini, misal tangan kotor, kemudian dia tidak cuci tangan, atau dia cuci tangan tapi nggak pakai sabun nih, dia masih kotor ya. Kemudian sakit perut. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata kayak lebih menyenangkan nih daripada harus berteori. Nah, ketika saya menggunakan modul ini, anak-anak itu lebih seneng. Oh, ini ya bener ini kayak gini, pondok itu kayak gini. Nah, bisa dia kritis nih sama pengurusnya. Oh, ini makanya itu harusnya seperti ini, saya nggak seperti ini. Nah, gitu ya lebih ke kritis seperti itu sih. Nah, ini modulnya sih sebenarnya. Jadi selain itu juga santri bisa belajar secara mandiri ya, maksudnya bisa benar, belajar betul, kapan aja, di mana aja gitu ya. Betul. Jadi di modul ini tuh ada cara belajar. Nah, cara belajar itu misalkan langkah pertama itu pelajari materi, 1 hari 1 materi. Oh iya. Jadi jangan sampai full nih. Kemudian di dalam materi itu ada pertanyaan nih, kalau misalkan, nah ini nih contohnya ini.
lembar pertanyaan. Jadi kalau misalkan dari ini yang tidak paham, dia dituliskan di sini. Nah, nanti ini ditunjukkan ke pengurusnya atau ke puskesmas untuk ditanyakan. Kemudian dia ada latihan, misalkan praktekkan cara cuci tangan yang benar. Nah, kemudian ajak minimal 2 orang santri dan ajari cara mencuci tangan. Nah, sampai di sini dia nanti juga akan ke lembar jawabannya. Gitu. Ya sama seperti modul-modul yang lain juga seperti itu kan kita akan belajar. Jadi luar biasa sekali ya. Maksudnya kadang kan kalau misalnya dari puskesmas hanya memberikan penyuluhan itu kan hanya selesai di hari itu. Tapi ketika ada modul kan santri jadi belajar kapan aja, di mana aja. Terus juga nanti apa yang dia bingungkan itu ada pertanyaan dan feedback lanjutannya seperti itu ya. Jadi nanti pengurus akan buka ini apa ya pertanyaannya. Tapi biasanya kayak contohnya ini ya, kemarin itu pas kita kesini, pas kita latihkan ya, makannya itu kan ini, contoh gizi tidak seimbang, jadi ini kurang protein hewani. Wah, jadi saya biasanya cuma makan ini terus gitu. Oh, ternyata itu sayur ini tuh tidak harus makan. Terus dia bertanya, emang kayak gini harus sekali makan ya? Gitu kan enggak ya? Maksudnya boleh pas kamu makan ini terus makan sayurnya nanti, gitu-gitu. Ternyata, oh jadi memang ini sebelumnya itu tak latihkan dulu. Ternyata banyak hal yang harus dievaluasi gitu. Nah, ini ada di pertanyaan yang tadi. Oh, gitu. Jadi materinya juga banyak ya, kesehatan. Tema kesehatannya juga banyak sekali. Iya. Ini tuh lebih ke materinya itu di sini. Ya biasa sih. Ini saya ambilin itu bukan berdasarkan asumsi ya, ini memang berdasarkan masalah pondok pesantren, misalkan tentang PHBS jelas ya ada masalah, kemudian sanitasi lingkungan jelas ya, kemudian penyakit menular dan tidak menular yang kayak skabies, kayaknya gini. Kalau di pondok pesantren itu ada kata-kata gini, kalau kamu belum gudikan, tahu gudikan? Iya, tahu. Artinya kamu tuh belum mondok. Iya. Itu kan kayak biasanya kan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di pondok ya. Kemudian ada kesehatan mental. Nah, sekarang itu ternyata pondok pesantren kita menggunakan SDQ ya kemarin itu kan ELP. Wah, ternyata memang cukup banget. Kemudian ada kesehatan reproduksi yang itu yang emang agak sensitif ya, tapi memang tak masukkan ya, seputar itu sih. Ya, tentang seputar kesehatan yang ada di pondok pesantren seperti itu ya. Oke, kalau ini kan tadi ada pembuatan modul, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang secara berlangsung. Kalau boleh tahu nih untuk pendanaan sendiri ini apakah secara mandiri kah atau swadaya dari masyarakat kah atau seperti apa? Oh, kalau pendanaan kita banyak ya sumbernya. Yang pertama yang jelas dari BOK. Nah, itu kan juga ada dianggarkan. Kemudian kita juga ada dari, kan kita tadi advokasi ke kelurahan, kita menggunakan dana desa, dibantu dana desa, kayak seperti kegiatan PSN bareng santri itu kan menggunakan dana desa. Nah, kemudian kita juga menggunakan akademisi. Jadi kalau akademisi yang kayak Surya Global itu kan ke pondok pesantren otomatis dia menyelenggarakan kegiatan, yaitu menggunakan uangnya akademisi. Jadi kita menggunakan itu. Kemudian kita juga dari yayasan, dari kita ada yayasan Al-Mahali, yaitu pondok pesantren yang cukup besar. Nah, jadi kalau ada kegiatan itu juga Al-Mahali menyumbang, tapi untuk santri-santrinya juga gitu. Kemudian yang satu lagi juga banyak sih biasanya. Nah, kemudian gini, memang kalau di BOK itu tidak ada yang khusus untuk pondok pesantren. Nah, tapi kita kan program di puskesmas itu kan banyak ya. Nah, itu juga kita bisa saling lah gitu, seperti itu. Kalau pendanaan insya Allah aman sih. Benar-benar kolaboratif ya, jadi banyak melibatkan pihak gitu ya. Iya banget, itu nggak bisa, itu bisa sendiri. Melibatkan internal puskesmas dari berbagai programmer, dari dokter, kemudian dari programmer PTM, programmer KIA dan lain sebagainya sampai ke Kapanewon. Karena jujur ya, kalau misalkan kita itu berterima kasih banget sama Kapanewon dan kelurahan, karena kalau tidak ada beliau itu ya beliau yang akan mengurusi langsung ke pondok pesantren gitu. Jadi memang kalau langsung puskesmas ke pondok pesantren kok kayaknya berat kurang. Jadi memang dibantu oleh Kapanewon dan kelurahan. Oke, jadi benar-benar luar biasa sekali ya program ini. Kalau sejauh ini nih sampai saat ini nih sampai bulan ini kira-kira dari tujuan-tujuan adanya inovasi ini yang sudah tercapai itu sejauh mana sih? Oke, nah gini,
beberapa tujuan khusus ya. Kita sekarang punya database. Jadi gini, saya itu punya database tentang santri yang di situ. Nah, database kesehatan santri itu yang punya saya sama pengurusnya. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah kesehatan, kita komunikasinya lewat database itu. Oh, ternyata sekarang ada yang gizinya segini, ada jumlahnya segini, dan lain sebagainya, kita update terus. Itu yang pertama. Kedua, kita kolaborasi satu pintu. Jadi semua program termasuk imunisasi, KIA, kemudian PTM, remaja, dan lain sebagainya itu jadi satu pintu lewat saya. Nah, itu termasuk hasil tujuannya ya. Jadi apapun itu terkolaborasi dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, kita itu tujuannya, jadi gini, karena kita bekerja sama dengan kampus, jadi kalau kita itu nggak ada tenaga, kita dibantu dengan sangat kreatif ya. Mahasiswa sekarang kan kreatif ya, dia membuat media, dia mengajari cara ini itu. Nah, itu kayak terbantu banget. Nah, itu tujuannya. Kemudian CKG ini, nah ada satu hal yang sangat membantu kita. Jadi gini, kita kan melatih santri ya untuk tensi, kemudian untuk pencatatan dan lain sebagainya. Dan puskesmas itu kan beberapa bulan ini hektik banget nih tentang ILP, tentang CKG. Kita harus turun ke masyarakat nih, membutuhkan tenaga yang banyak nih. Nah, kita punya santri nih, jadi santri kayak diajak, misalkan saya, Mbak ada santri yang selo nggak? Kita mau ILP nih di masyarakat. Oh ada, butuh berapa? 2 atau 3. Terus bawa apa? Bawa tensi. Nanti tensi sama nyeret aja. Kalau tensi bisa. Nah itu sangat membantu kita banget. Jadi tenaga kita itu yang harusnya keluar 5, kita bisa dari santri 3, kita cukup 2. Nah itu. Dan ternyata santri itu senang banget kalau ke masyarakat daripada minggu-minggu atau gabut. Kan santri kan ada yang mahasiswa gitu ya, tidak seperti itu sekolah. Nah kita mau memberdayakan seperti itu, gitu, termasuk pencatatan dan lain sebagainya itu sudah diselesaikan oleh santri. Nah itu kayak membantu kita banget. Gitu. Jadi kita mengajarkan pemberdayaan juga ya ke santri gitu. Betul, jadi sekali menyelam minum air gitu ya. Ada program inovasi, kita juga melakukan pemberdayaan ke pondok pesantren gitu ya. Jadi kita seneng nih, kita dibantu nih. Kalau Nancy kan bisa ya, karena saya nulis gitu. Kemudian santrinya juga seneng nih, ada kegiatan. Oh ternyata begini di masyarakat. Jadi kayak nggak ini biar tahu dunia luar gitu loh. Jadi terus kemudian juga sama-sama diuntungkan sih kita. Gitu. Selain itu juga tadi kan dijelaskan kayaknya lebih memudahkan terkait data-data gitu-gitu, jadi lebih mudah. Kadang kan selama ini tuh kalau misalnya butuh data tuh harus bingung nyari kemana, nyari ke siapa, seperti itu. Jadi dengan adanya program ini jadi lebih ini ya, lebih terarah, lebih jadi satu pintu seperti itu ya. Sama ini Mbak yang tahu, kita ini kan sekarang mau CKG anak sekolah nih. Nah, CKG anak sekolah. Nah, kita itu ada satu pondok pesantren yang 500 nih santrinya, 500. Nah, bayangkan kalau 500 itu yang nyentri kita. Jadi kita kayak minta tolong sama pengurusnya, di situ punya, jadi ketua kamar itu membawa 20 santri. Nah, semuanya itu ikut ngentri di Bantul Sehat. Nah, itu ngentri, kita datanya nanti kalau kita feedbackan ulang yang belum siapa. Bayangkan kalau 500 orang kita satu sendiri, pondok pesantren yang ngentri kita kan kewalahan sekali ya. Apalagi gini, CKG itu kan orang yang Bantul Sehat itu kan orang tua ya yang nah kalau di pondok pesantren kan nggak ada orang tua ya. Jadi jadi bahkan di HP aja nggak bawa, jadi memang kalau ada pengurus itu enak banget. Jadi data itu sudah masuk semua sampai ke asiknya itu juga mereka yang ngentrikan itu enak banget. Jadi gitu. Puskesmas juga cukup terbantu sekali ya. Iya. Gitu. Keren sekali sih. Bingung nih sampean. Kalau dari ini sisi dari santrinya sendiri, respon mereka terhadap program ini seperti apa? Oke. Ya memang ya kita tidak pungkiri beberapa ada respon. Yang pertama adalah excited karena memang ada kesehatan, karena memang beberapa ada yang cita-citanya pengen jadi dokter, cita-citanya jadi perawat, jadi kayak excited nih, aku pengen sih, terus pengen diajarin cara P3K, cara misalkan ada orang jatuh, dia itu ada minta, itu yang aktif. Ada juga yang ini apa sih, hanya sekedar informasi, sekedar program dari puskesmas ini, tapi nggak apa-apa, walaupun sekedar kan akhirnya dia juga akan ikut turut gitu. Jadi responnya macam-macam, karena kan kita membawa sekitar 2.000 sampai 2.500-an santri loh gitu. Banyak sekali. Iya, dan itu tuh kayak selama ini belum tersentuh, jadi kayak kita ini jujur ini lama tapi baru, kita kayak semakin menyelam itu semakin banyak hal yang ditemukan gitu. Oke, keren sekali. Tadi kan kalau santri excited jelas mungkin pasti ada ya. Terus kemudian untuk yang kira-kira apa sih ini? Terus kita harus ngapain sih nih?
cara mensiasatinya Mbak Heni sendiri seperti apa? Oke. Kalau yang biasanya yang putra. Iya. Kalau yang putri itu rata-rata excited gitu karena ini ilmu baru. Karena anak remaja sekarang itu butuh pendekatan aja sih. Kalau yang putra ya ini lagi kita pakai gambar buku-buku ini. Jadi saya juga rencananya akan membuat lagi yang tertema, misalkan Skabies nih pakai animasi-animasi seperti ini. Nah kemudian kita contohkan langsung nih tuh kamu yang dilihat nih yang kotor gini-gini, kemudian kita jadi gini, enaknya itu kalau di pondok pesantren langsung praktek karena kan materinya bener-bener santri banget nih dan memang beresiko banget nih. Jadi kemudian satu lagi kita lihat pengurusnya. Jadi ini, santri itu paling takut sama pengurusnya, seniornya. Jadi kalau bukan senior istilahnya, kalau pengurusnya sudah bilang ikut nggak berani ada yang menurut itu ya. Santri itu etika nurutnya itu luar biasa. Jadi makanya kita harus mengadvokasi ke Pak Kiainya sama pengurusnya. Oh itu gampang sih. Itu sih caranya. Kalau lebih banyak melibatkan santrinya atau pengurusnya sendiri kalau dari programnya Mbak Heni? Santri sih. Oh, lebih banyak kalau pengurusnya itu hanya mengkoordinasi saja sih. Kalau kegiatan-kegiatan itu semuanya ke santri. Kalau selama ini sejauh ini yang sudah berjalan pasti ada tantangannya kan? Oh iya jelas. Bisa diceritain nggak Mbak tantangannya sendiri seperti apa? Kalau tantangannya itu pertama belum semua pondok pesantren itu terbuka. Dalam artinya bukan berarti menolak ya, karena memang belum aja kayak gitu. Jadi ini kita masuk pelan-pelan. Itu pertama tantangannya memang belum semua pondok pesantren itu terbuka. Kedua adalah keterbatasan tenaga ya, karena kan itu banyak ya pondok pesantren itu hampir semua. Dan ketika gini, satu pondok pesantren itu saya tidak hanya datang melaksanakan kegiatan pulang loh. Nah, itu yang itu tuh lama ya, karena kita membentuk sistem ya. Nah, itu tuh kayak satu pondok pesantren dulu, 2 pondok pesantren dulu, dan saya tuh nggak mau loh cuma datang program meninggalkan gitu kan, kayak nggak ada esensinya gitu loh. Jadi memang harus bersabar. Nah, tapi untungnya kita berkolaborasi, bermitra dengan akademisi itu enak banget. Jadi setiap kali saya berharap ya semakin banyak kampus-kampus yang mau menempatkan komunitasnya ke pondok pesantren itu, wah enak banget itu. Nah itu caranya sih. Terus kemudian tantangan lagi juga waktu. Justru kalau pondok pesantren itu santri itu, wah setiap hari itu hanya belajar lah intinya. Pagi belajar sekolah, malam belajar ngaji, kemudian dia juga harus bersosialisasi. Nah, waktu itu kita menyesuaikan. Jadi kadang malam, kadang cuma Sabtu, jadi nggak mungkin lah kita itu pas di jam kerja, karena mereka juga sekolah kan. Itu sih tantangannya, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tantangannya cukup banyak ya, tapi nggak menyurutkan semangat Mbak Heni nih untuk terus menjalankan program ini, gitu ya. Karena memang saya juga santri dan tak pikir-pikir gini loh Mbak, ilmu dasar yang harus dimiliki seseorang itu paling dasar itu pertama agama ya. Ya karena saya agama Islam ya. Yang kedua itu kesehatan. Untuk yang lainnya itu juga penting. Cuma kalau 2 ini belum terselesaikan nih, agama dan kesehatan, itu kayak kasihan gitu loh. Contohnya gini, kalau delalah. Jadi gini, kalau santri itu misalkan dia itu persepsinya terhadap kesehatan itu negatif, kemudian dia keluar, rata-rata santri itu yang keluar dia akan menjadi tokoh masyarakat. Setidaknya omongannya itu di-note gitu loh. Nah, bayangkan kalau persepsinya santri itu negatif terhadap kesehatan, maka dia juga akan menyebarkan itu tentang kesehatan. Tapi kalau misalkan persepsi santri itu positif nih tentang kesehatan tuh gini. Nah, saya harap kalau beliau kembali ke masyarakat kemudian mengaji, dia juga akan mengajarkan tentang kesehatan itu. Jadi kan juga membantu kita ya sebagai tenaga kesehatan untuk menyebarluaskan info. Nah, saya kan miris ketika ada tokoh masyarakat agama kemudian dia kontras sekali sama kesehatan. Ya mungkin itu kan yang dulunya tidak diajarkan seperti itu gitu. Jadi kalau mau udah dikeluar itu udah susah kan kita nembusin. Nah, itu mulai dari santrinya dulu nih gitu. Karena kan niatnya kita baik kan ya sementingnya gitu. Itu sih Mbak. Jadi harus balance dan memang saling berkaitan gitu ya. Karena kesehatan itu dasar. Gemes kalau nggak diajarkan dari muda gitu lah istilahnya. Benar-benar. Kalau dampak jangka panjangnya sendiri nih kira-kira dalam program ini tuh apa?
Dampaknya, maksudnya dampak kalau nggak dijalankan atau dampak ketika kegiatan ini bisa berlangsung secara dalam jangka waktu yang panjang dampak positif gitu. ya. Oke. Nah, kalau ini berhasil, harapan saya atau dampaknya saya itu ya pertama, santri itu dari kecil sudah tahu tentang kesehatan, sudah bisa dasar-dasar kesehatan apa. Kemudian nyuwun ngapunten ya, pondok pesantren yang terkesannya beberapa nyuwun ngapunten kumuh ya. Kumuh itu bukan karena tempat yang kumuh, karena saking banyaknya orang di situ, itu kayak mindset kayak gitu tuh hilang gitu loh. Jadi santri itu balance gitu. Itu kemudian jadi persepsi positif terhadap kesehatan itu ada. Kemudian kalau misalkan sistem ini berhasil, nah kita kembangkan ke pondok pesantren lainnya, dan harapan saya juga pondok pesantren ini menjadi perhatian khusus gitu loh, karena ya ini anak-anak kita gitu, anak-anak remaja kita gitu. Memang harapannya besar sih saya terhadap program ini gitu. Oke. Jadi luar biasa sekali ya harapannya, semoga nanti bisa terwujud. Semakin banyak lagi pondok pesantren yang terpapar dengan teras pendopo ini ya. Jadi luar biasa sekali, sampai saya bingung nih, speechless banget, keren banget programnya. Mungkin kita karena berhubung waktunya juga sudah panjang nih, terus tadi juga sudah cukup jelas dari penjelasan Mbak Heni. Mungkin itu ya, terima kasih untuk Mbak Heni atas waktunya, atas penjelasannya. Programnya ini semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa mewujudkan kesehatan di Bantul yang semakin maju lagi, semakin keren lagi. Sobat Rasan-Rasan, itulah bincang kita hari ini tentang teras pendopo. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Heni atas waktu dan kesempatannya. Semoga jadi inspirasi untuk mewujudkan pesantren sehat dan Bantul yang lebih maju lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Rasan-Rasan.